Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai revolusi industri 4.0. Eh, yang pertama kali akan kita bahas adalah sejarah dari revolusi industri 4.0 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Humara Egidya Duanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya sebelum masuk materi, kita harus mengetahui dulu apa itu revolusi industri. Revolusi industri sendiri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global. Nah, di sini ada 4 tahapan revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri ini ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776. Penemuan mesin uap ini menjadikan proses produktivitas lebih efisien dan lebih murah. Tidak ada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang dilakukan untuk memproduksi suatu barang. Dengan meningkatnya efisiensi dan skala produksi, usaha kecil tumbuh dari yang pertama hanya melayani sejumlah kecil pelanggan, kemudian mulai mampu melayani organisasi-organisasi besar. Nah, selanjutnya di sini adalah revolusi 2.0, dikenal juga dengan revolusi teknologi. Revolusi 2.0 atau revolusi teknologi ini terjadi antara tahun 1870 sampai Perang Dunia Pertama. Masuknya revolusi industri 2.0 ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Pada akhir 1800-an, dikarenakan adanya hambatan transportasi karena adanya revolusi ini, sehingga diciptakannya mobil secara massal pada saat itu. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Selain itu, pada revolusi industri ini menciptakan penggunaan conveyor belt dan assembly line yang memberikan efektivitas dan menghasilkan output yang baik bagi industri. Yang ketiga selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Nah, revolusi 3.0 ini dimulai dengan kemajuan industri elektronik. Revolusi industri 3.0 ini ditandai dengan ditemukannya mesin yang berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Selain itu, Programmable Logic Controller atau PLC yang pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an adalah salah satu penemuan penting yang menandai otomatisasi berbasiskan elektronik. Proses otomatisasi dan sistem perangkat lunak terus berkembang seiring dengan kemajuan industri elektronik dan teknologi informasi. Tekanan untuk semakin mengurangi biaya memaksa banyak produsen untuk pindah ke negara yang berbiaya rendah. Berkembangnya konsep supply chain management juga karena adanya suplai bahan baku dan komponen industri dari beberapa lokasi yang tersebar di seluruh dunia. Yang terakhir adalah revolusi 4.0. Nah, revolusi 4.0 ini atau 4.0 adalah mencakup penggabungan antara industri manufaktur dengan teknologi pintar terbaru. Ada beberapa bidang teknologi yang mendukung industri 4.0 atau 4.0 ini, yaitu sistem integration, the internet of things, cybersecurity, big data analytics, simulation, additive manufacturing atau 3D printing, augmented reality, dan robot itu sendiri yang lebih modern dari revolusi industri 3.0. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Humara atas penjelasannya, yaitu penjelasan mengenai sejarah revolusi industri. Oke, untuk topik selanjutnya adalah ciri revolusi industri 4.0 yang akan saya jelaskan. Baik, yang pertama adalah robot automation yang sebenarnya sudah dijelaskan Mas Bumara, yaitu penggunaan robot begitu. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi, yaitu robot automation adalah di mana segala proses produksi itu sudah tidak mengandalkan tenaga manusia, tetapi digantikan oleh robot. Karena apa? Tenaga robot itu dinilai lebih efisien. Dia tidak memerlukan waktu istirahat dan biaya perawatannya pun jauh lebih murah. Dibandingkan dengan manusia, manusia memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu istirahat. Selanjutnya manusia itu mereka memerlukan gaji. Apabila kita memiliki sebuah karyawan yang banyak, kita harus menyisihkan pendapatan dari perusahaan untuk memberikan gaji kepada para karyawan. Namun robot itu tidak memerlukan gaji karena robot sendiri bekerja secara otomatis. Selanjutnya adalah 3D printer. 3D printer adalah metode mencetak yang terbaru gitu. Yang awalnya kita itu hanya bisa mencetak
objek hanya 2 dimensi berbentuk datar. Namun dengan adanya 3D printer ini, kita bisa mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi menggunakan mesin 3D printer tersebut. Dan bisa dikatakan ini adalah cara yang paling murah untuk memproduksi atau membuat objek tertentu karena materialnya yang murah, yaitu terbuat dari plastik dan tentunya mudah untuk digunakan. Selanjutnya ada IoT atau Internet of Things, yaitu semua yang ada dalam revolusi industri 4.0 ini bergantung pada internet. Semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Berbeda dengan masa lalu di mana jaringan telepon pada zaman dahulu itu belum terkoneksi secara internet gitu. Namun di zaman sekarang melalui WhatsApp dan media sosial yang lain, kita bisa saling berkomunikasi menggunakan jaringan internet. Selanjutnya ada big data. Big data itu secara pengertian dapat diartikan adalah sekumpulan data yang berukuran besar, yang terstruktur maupun tidak. Namun data-data tersebut dapat disimpan menjadi satu di dalam sebuah ruang yang sering kita sebut server begitu. Dengan menggunakan server, kita tidak memerlukan hardware penyimpanan yang berukuran besar. Kita bisa lihat beberapa puluh tahun ke belakang di zaman 1800-an sampai 1900-an. Kita bisa melihat bahwa di tahun 1900-an itu kita bisa melihat untuk data sebesar 5 megabytes itu disimpan dalam sebuah perangkat hardware yang berukuran hampir setara dengan kulkas gitu. Sehingga membutuhkan ruang yang terlalu banyak. Berbeda di zaman sekarang. Data-data yang berukuran besar bahkan mencapai 5 tera, 100 tera itu bisa masuk ke dalam server dan hanya menggunakan satu kali klik data tersebut dapat berpindah. Lalu contoh-contoh dari big data itu bisa kita ambil Google Drive, lalu ada iCloud, lalu ada dari Mi Cloud juga itu dari Xiaomi, lalu juga ada yang dari Indonesia nih, yaitu Warung Data. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ciri revolusi industri. Untuk topik selanjutnya adalah pilar-pilar dari revolusi industri 4.0 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Andre. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, selanjutnya ini tentang pilar-pilar fungsional revolusi industri 5.0. Nah, revolusi industri 5.0 ini kan merupakan salah satu perpaduan ya antara sistem cyber dengan sistem otomatisasi digital. Nah, sedangkan dari pusat pengaplikasiannya ini terdapat pada sistem otomatisasi digital. Oleh karena itu, di dalam revolusi industri ini, kebutuhan akan sumber daya manusia itu tidak terlalu banyak karena yang paling dibutuhkan adalah teknologi canggih yang bisa mempercepat otomatisasi digital tersebut. Nah, di sini ada 10 pilar fungsional dari revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah Internet of Things. Nah, ini kan merupakan salah satu teknologi yang bekerja sebagai objek untuk melakukan transfer data yang kemudian secara otomatis tanpa bantuan manusia. Nah, salah satu contoh dari teknologi ini ialah mampu mematikan lampu di pagi hari dan sebagainya. Yang kedua adalah Big Data. Nah, Big Data ini kan merupakan salah satu aplikasi atau server yang mampu menampung data-data yang diinput secara digital. Dengan adanya teknologi ini juga tidak hanya keamanan data terjamin, proses input dan output juga lebih cepat. Teknologi ini juga sudah digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah teknologi hosting online yang hanya berbekal website sudah bisa menampung banyak data-data yang berkapasitas tinggi. Yang selanjutnya adalah Augmented Reality atau disingkat AR. Adalah teknologi integrasi benda-benda 2 dan 3 dimensi berkategori maya ke satu lingkungan 3 dimensi yang lebih nyata. Nah, tidak hanya itu, dengan teknologi ini benda-benda maya tersebut juga bisa diaktualisasikan pada waktu yang juga nyata. Nah, ini merupakan salah satu sebuah teknologi yang hanya bisa dilihat dari film-film Hollywood. Namun di era revolusi industri ini bukan tidak mungkin teknologi ini juga akan menjadi semakin nyata. Yang selanjutnya adalah cyber security. Nah, ini merupakan salah satu teknologi digital yang akan mengamankan basis-basis data dari perusahaan. Pemerintah
maupun masyarakat dari serangan hacker. Karena bagaimanapun juga di zaman digital seperti ini, kejahatan cyber pasti merajalela, di mana mereka juga bergerilya melakukan pencurian informasi lalu juga dijadikan alat untuk berbuat kejahatan. Selanjutnya adalah artificial intelligence, adalah komputer tetapi memiliki kecerdasan tinggi layaknya manusia. Nah, maka dari itu ada yang mengatakan teknologi ini juga sebagai kecerdasan buatan. Titik tempuh dari mesin ini hanya data-data yang diinput ke dalam perangkat. Nah, jika servernya besar, maka data yang ditampung juga banyak. Untuk kerja dengan teknologi ini semakin baik. Selanjutnya ini adalah otomatisasi robotik. Robot pada akhirnya juga akan berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama dengan aman sama manusia dan belajar dari mereka. Nah, pembiayaan robot ini juga akan jauh lebih murah dan memiliki jangkauan kemampuan yang lebih besar daripada yang digunakan dalam industri manufaktur saat ini. Kemudian adalah simulasi. Simulasi ini digunakan lebih luas dalam operasi pabrik untuk meningkatkan data waktu nyata dan mencerminkan dunia fisik dalam model virtual yang dapat mencakup mesin, produk, dan manusia. Nah, ini akan memungkinkan operator untuk menguji dan mengoptimalkan pengaturan alat berat untuk produk berikutnya selain di dunia maya. Selanjutnya adalah sistem yang saling terintegrasi. Dengan industri ini, perusahaan, departemen, fungsi, dan kemampuan akan menjadi lebih kohesif seiring lintas perusahaan. Jaringan integrasi data universal berkembang dan memungkinkan rantai nilai juga yang benar-benar otomatis. Selanjutnya adalah manufaktur aditif dan komputasi awan. Nah, manufaktur adiktif ini berupa perusahaan baru saja mulai mengadopsi manufaktur adiktif seperti percetakan 3D yang kebanyakan mereka gunakan untuk membuat prototipe dan mungkin memproduksi komponen individual. Dengan industri ini, metode pembuatan aditif ini juga digunakan secara luas untuk menghasilkan sejumlah kecil produk yang disesuaikan yang menawarkan keuntungan konstruksi seperti desain yang kompleks dan ringan. Kemudian adalah komputasi awan. Nah, semakin banyak usaha yang terkait dengan produksi ini akan memerlukan peningkatan berbagai data di seluruh lokasi dan batas perusahaan. Nah, pada waktu yang sama juga kinerja dari teknologi cloud akan mencapai waktu reaksi hanya beberapa milidetik. Akibatnya data dan fungsionalitas alat berat akan semakin disebarkan ke cloud, memungkinkan lebih banyak layanan berbasis data untuk sistem produksi. Nah, ini termasuk pada pembukuan bisnis. Kemudian sudah banyak software akuntansi berbasis cloud yang menambahkan efisiensi pengelolaan pembukuan, pencatatan transaksi, sampai pengelolaan stok usaha, seperti Akurat Online. Oke, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Paras. Terima kasih. Mikras. Oke, terima kasih Mas Andre atas penjelasan dari mengenai pilar-pilar fungsional revolusi industri 4.0 ini. Oke, untuk topik selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai dampak-dampak dari revolusi industri ini. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Yang kita bahas pertama ini adalah dampak positifnya begitu. Untuk dampak positif dari revolusi industri 4.0 ini, yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Karena sudah semua hal itu integrasi dengan input dari belahan bumi lain. Kita dapat mengetahui apapun itu di internet, karena internet itu adalah sebuah ruang bebas di mana kita bisa mencari apapun dan bisa melakukan apapun. Lalu selanjutnya adalah efektivitas di dalam bidang produksi. Kenapa efektivitas? Kenapa efektif? Karena tenaga manusia ini, di mana dia membutuhkan banyak hal seperti istirahat dan biaya gaji, ini sudah digantikan oleh robot yang lebih efisien, di mana robot itu tidak memerlukan yang namanya itu waktu istirahat, tidak memerlukan gaji, dan perawatannya itu jauh lebih mudah dan lebih murah begitu dibandingkan manusia. Di sisi lain, robot ini dia dapat memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih cepat daripada manusia. Selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan nasional. Mengapa saya mencantumkan ini? Karena dengan adanya revolusi industri ini, otomatis
semua bidang industri apapun itu dapat berkembang pesat memproduksi barang-barang sehingga barang-barang tersebut dapat dijual entah itu diekspor ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan uh, uh, pendapatan negara kita. Selanjutnya adalah peningkatan peluang kerja. uh, ini tidak serta-merta manusia itu digantikan sepenuhnya oleh robot. Robot itu memerlukan yang namanya sebuah operator, memerlukan yang namanya teknisi, guna menjaga kelangsungan dari robot tersebut agar bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, peluang kerja di dalam revolusi industri 4.0 ini justru lebih terbuka lebar. Oleh karena itu, untuk mengimbangi lapangan pekerjaan tersebut, kita harus bisa menguasai berbagai macam keahlian yang tentunya dapat berguna di era revolusi ini. Selanjutnya, yaitu dampak negatif dari revolusi industri 4.0 atau 4.0. Yang pertama adalah rentan terhadap serangan cyber. Mengapa saya mencantumkan ini? Karena di topik yang sebelumnya kita bahas, di mana big data itu tadi, semua data itu tersimpan menjadi satu di dalam sebuah server. Server tersebut sangat rawan terjadi serangan dari pihak-pihak yang ingin mencuri data-data yang ada di dalam server tersebut. Data-data tersebut memiliki peluang untuk diambil atau dicuri oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu hacker. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem keamanan yang jauh lebih baik untuk melindungi data-data tersebut begitu. Nah, contoh dari perlindungan data tersebut yaitu kita menggunakan kata sandi untuk mengakses data-data atau file-file tertentu dan kita merahasiakan server tersebut agar tidak diakses oleh orang lain sehingga data kita itu dapat terjaga dengan baik. Dan jangan mudah menyerahkan password atau email kita ke orang lain karena di dalam email tersebut termuat data-data pribadi kita. Dan di zaman sekarang sudah ada berbagai macam perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap serangan cyber. Contohnya seperti Knox. Knox itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perlindungan data. Selanjutnya adalah butuh biaya besar. Butuh biaya besar ini adalah modal untuk kita membeli peralatan-peralatan industri seperti kita membeli robot, membeli alat-alat tertentu itu membutuhkan biaya yang besar, tapi tidak dengan perawatannya. Lalu untuk selanjutnya adanya urbanisasi, di mana populasi manusia ini meningkat di satu kota besar, tidak menyebar secara merata. Ini tentunya dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan lain seperti kesenjangan sosial, lalu wilayah yang kumuh, dan juga kemiskinan. Selanjutnya adalah berdampak untuk lingkungan. Kenapa? Karena penggunaan mesin, penggunaan robot tersebut akan menghasilkan gas buang atau polusi udara dan juga limbah-limbah dalam bentuk cair ataupun gas yang dalam jumlah besar. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu kelangsungan ekosistem dan lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, di setiap pabrik diperlukan sebuah alat untuk mengelola polusi atau limbah-limbah tersebut sebelum dibuang ke luar begitu. Mungkin cukup itu penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai revolusi industri 4.0. Saya Faras Kiraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.